Assalamualaikum Sobat Mahasiswa, balik lagi di program Bincang Santai Mahasiswa. Di episode kali ini, belajar nggak cuma di kelas bro. Bersama gue Agus, di sini kita kedatangan tamu yang lumayan keren nih. Seorang aktivis muda di kampus TH Ketapang yang aktif di berbagai organisasi mahasiswa. Langsung saja, Assalamualaikum Bang Helmi. Waalaikumsalam Bang Agus. Nah, jadi ini adalah bintang tamu kita pada podcast kali ini. Bagaimana kabarnya Bang Helmi? Alhamdulillah Bang Agus, kita kabarnya baik. Kalau Bang Agus sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi Bang Helmi, apa kesibukannya kira-kira akhir-akhir ini? Nah, tentu ketika hari ini Bang Agus bertanya apa kesibukan kita hari ini, karena memang hari ini kita masih statusnya sebagai seorang mahasiswa, ya aktivitas hari-harinya ya tentu di kampus gitu Bang Kampus. Agus. Ya, kuliah, Iya, kuliah. ngerjakan tugas dan Iya, lainnya. seperti itulah Bang Agus. Kan jadi seorang mahasiswa tentu kita selalu diberikan tugas, kemudian kegiatan-kegiatan. Nah, seperti itu Bang Agus. Baik, Bang Helmi, untuk Bang Helmi sendiri, kalau menurut Bang Helmi itu belajar itu apa sih? Kalau menurut Bang Helmi? Oke Bang Agus. Nah, Bang Agus bertanya belajar itu apa sih ya? Nah, menurut saya Bang Agus, belajar itu ada dua Bang Agus, dua pandang. Yang pertama, kita belajar harus memang di dalam ruangan. Tentu seperti apa? Seperti kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, yang kedua, ada juga Bang Agus, kita belajar itu memang di luar kampus. Jadi kita tidak hanya terpaku belajar itu di dalam ruang kampus saja Bang Agus. Kenapa? Karena di dalam kampus itu kita tidak mendapatkan keilmuan secara keseluruhan Bang Agus. Nah, Ya. untuk mengembangkan, untuk lebih meningkatkan kemampuan-kemampuan leadership, kemampuan-kemampuan manajerial. Nah, tentu kita harus mempersiapkan diri, menempa diri itu di luar Bang Agus. Nah, seperti itu. Maka saya ketika memang sering berdiskusi sama teman-teman, saya selalu bilang bahwasanya kita sebagai kawan-kawan mahasiswa, kaum-kaum intelektual, belajar itu jangan sampai kawan-kawan terpaku di dalam kampus saja Bang Agus. Nah, Ya. seperti itu. Baik, berarti menurut Bang Helmi itu ya belajar tuh enggak cuman soal di dalam ruangan kelas, terus ada petugas dari dosen dan Iya segala Bang macam. Agus. Kalau untuk mahasiswa ya. Nah, terus untuk pengalaman Bang Helmi kalau di luar kelas tuh bagaimana? Apakah pernah mengikuti organisasi luar itu seperti apa? Apakah pernah jadi apa? Nah, Ketua organisasi atau bagaimana? Boleh di-spill lah Bang Helmi. oke Bang Agus. Ketika nah, pertanyaan ini lebih kepada flashback ketika saya masuk masuk sebagai mahasiswa ya Bang Agus. Iya. Nah, awal mula ketika itu saya mendaftarkan diri di kampus TLW Ketapang. Pertama, saya itu yang pertama saya jejak itu melihat bagaimana sih ada tidak organisasi-organisasi internal kampus. Kemudian saya masuk di organisasi-organisasi internal kampus. Kenapa? Ya. Karena saya tahu saya sendiri pun tidak cukup hanya menempa keilmuan itu di dalam ruang kampus saja. Maka saya harus ber berkeluar lagi mencari keilmuan di dalam internal kampus. Kemudian saya pun ikut juga di organisasi-organisasi eksternal kampus Bang Agus. Nah, Ya. seperti itu. Berarti Bang Helmi tadi merasa kayak di kampus nih masih ada kekurangan lah kalau untuk Iya, belajar. Bang Jadi Bang Agus. Helmi mencoba mencari pengalaman di Mhm. internal, terus masuk ke eksternal. Iya, Nah, betul. jadi benefit yang Bang Helmi rasakan tuh seperti apa? Jadi kira-kira berapa persen lah dapatnya kalau di luar kampus tuh? Oke, tentu kalau saya boleh presentasikan atau persenkan tentu, imbang sih Bang Agus. Oh, imbang. Sebenarnya tidak juga kemudian lalu kita mengesampingkan perkuliahan, tetapi ketika memang kesibukan-kesibukan kita tadi yang lebih banyak free-nya dalam tanda kutip free, kita luangkan waktu tersebut untuk, berproses, untuk melatih-melatih kemampuan kita. Nah, itulah yang membuat ada nilai plusnya Bang Agus. Jadi kesibukan-kesibukan kita tadi yang memang misalnya tidak ada kesibukan nih, Iya. udah tugas di kampus sudah kita kerjakan. Nah, jam keduanya ataupun rumah kedua setelah kampus itu, organisasi tadi. Untuk apa? Untuk kemudian menempa kemampuan kita tadi. Oh, baik. Berarti jadi organisasi juga untuk melatih skill kita ya? Iya, Ya betul ya. sekali Bang Agus. Karena Bagaimana kita ingin, misalnya berminat untuk menjadi pemimpin, mhm, berminat untuk menjadi, orang-orang maksudnya terkenal dengan orang-orang yang mungkin di atas kita ya, iya, senior-senior. Nah, mungkin bisa kita cari di organisasi itu, menambah relasi lah ya. Nah, betul. tadi jadi kalau menurut Bang Helmi nih, kalau
akhir-akhir ini kan mungkin banyak sekali mahasiswa ya kurang minatnya untuk berorganisasi, apalagi untuk belajar di luar kampus nih. Mhm. Bagaimana menurut Bang Helmi? Apakah sekarang seperti itu? Oke, bagus. Nah, hari ini kita berbicara masalah minat teman-teman, kemudian sudah mulai menurun untuk, ikut serta, ikut terlibat di dalam dunia organisasi. Memang betul sih, bagus. Hari ini jangankan untuk, kawan-kawan mahasiswa, memang terjadi penurunan secara signifikan. Kawan-kawan tidak lagi, menganggap organisasi itu menjadi rumah kedua untuk kawan-kawan berproses. Kenapa? Tanpa kita sadari, Bang Agus. Hari ini dengan lajunya era digitalisasi, dengan lajunya era, internet, kemudian sosial media, Ya. itu tanpa kita sadari, bagus, itu akan membuat benih-benih, menanamkan budaya-budaya mahasiswa yang biasanya sukanya membaca, berdiskusi. Ya. Nah, itu sudah dengan sendirinya mulai hilang, terkikis, bagus. Nah, sehingga dampak impact ke depannya apa? Teman-teman mahasiswa tidak lagi menganggap organisasi itu penting, bagus. Jadi hanya dari sekian banyak mahasiswa tuh hanya beberapa saja yang memang hari ini masih keikutsertaannya itu senang berdiskusi, ngumpul di dalam organisasi. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi budaya lingkungan di dalam organisasi itu tidak ada memberikan impact tadi, tidak memberikan feedback, tidak ada memberikan imbal balik. Nah, itu membuat teman-teman itu jenuh, tidak lagi menganggap organisasi itu penting, bagus. Terutama ketika di dalam internal kampus lah. Ya, baik. Seperti itu, bagus. Jadi apakah menurut Bang Helmi, untuk mahasiswa yang enggak mau ikut organisasi ini ada faktor dari lingkungan juga, Bang Helmi? Maksudnya kan ada kawan-kawan mungkin sebagian tuh mengikut temannya. Jadi mungkin kawan enggak ikut organisasi, dia enggak ikut juga. Apakah seperti itu enggak? Iya, iya, Bang Agus. Nah, memang tanpa kita sadari, teman itu pun mempengaruhi sekali. Misal kita seperti Bang Agus. Misal Bang Agus ini senangnya mainnya bola. Nah, tentu Bang Agus akan membuat ataupun mencari circle ataupun mencari pertemanan yang memang sama-sama suka bermain bola. Nah, sama halnya Bang Agus. Ketika memang teman-teman yang memang ikut suka berdiskusi, ngumpul, ya kita harus berupaya memberikan edukasi, mengajak teman-teman itu. Makanya kata saya, pengaruh lingkungan itu sangat menentukan juga. Jadi kalau dia memang terbiasa ikut serta berdiskusi, ya dengan sendirinya jiwa-jiwa anak organisatorisnya itu akan muncul. Nah, tapi tidak juga semuanya itu seperti itu, Bang Agus. Tapi lebih dominannya, kebanyakannya seperti itu. Ya. Teman itu sangat mempengaruhi. Malahan itu yang menjadi kunci dasar seseorang itu kita bisa mengetahui karakternya itu kemana. Misal Bang Agus sukanya anaknya kesenian. Bang Agus tentu akan mencari perkawanan, teman itu yang sama-sama suka seni. Nah, untuk apa? Untuk menopang hobi tadi. Nah, seperti itu. Kayak satu sefrekuensi gitu kata Iya, orang, betul sekali, Bang Agus. Jadi kawan-kawan pun juga ya pengaruh besar juga. Betul, Ya, teman itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kawan-kawannya memang mendukung untuk terus mengikuti organisasi ya dia ikut juga. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa jadi kemungkinan dia enggak ikut juga. Ya, baik. Untuk Bang Helmi sendiri, ada enggak tips 3 tips untuk mahasiswa yang lagi malas belajar di kuliah ini? Maksudnya untuk organisasi pun kurang minat dan juga di kampus pun kurang aktif. Itu gimana tipsnya? 3 tips lah. Boleh di-spill menurut Bang Helmi. Oke sih, bagus. Kalau ketika berbicara masalah tips ya, saya pengen memberikan kita kembali lagi kepada jati dirinya seorang mahasiswa. Ada 3, Bang Agus. Jati diri seorang mahasiswa itu yang pertama membaca, berdiskusi dan menulis. Nah, setidak-tidaknya ketika kita hari ini mengemban sebagai seorang mahasiswa ataupun aktivis mahasiswa, maka setidak-tidaknya kita harus punya 2, Bang Agus. Membaca dan juga berdiskusi. Maka dua komponen ini tidak boleh hilang daripada seorang mahasiswa itu sendiri. Pesan saya untuk teman-teman yang berada di luar, baik itu yang memang asiknya suka berorganisasi, kemudian ataupun yang tidak. 2 ini bagus, membaca dan juga berdiskusi. Karena tanpa kita sadari, kita di dalam dunia kampus itu tentu kita terjadi transformasi keilmuan. Ada budaya komunikasi dua belah pihak. Contohnya dari dosen dan juga
mahasiswa. Nah, Nah, tentu kita harus bisa membalas, merespon dengan baik. Kalaulah kita tidak terbiasa berkomunikasi dengan baik, maka timbul multitafsir tadi. Tidak ya, apa namanya, komunikasinya tidak lagi baik gitu Bang Gus. ya, Makanya tidak, mahasiswa memang harus dituntut untuk membaca dan juga berdiskusi tadi. ya. Jadi itu mempengaruhi juga untuk kita itu ketika dalam kelas. Mungkin Iya, orang yang sangat berpengaruh sekali Bang ya, Agus. nggak biasa berdiskusi mungkin ya dosen menjelaskan ya cuman satu arah, nggak Iya. dua arah komunikasinya. Apalagi Nah, kalau saya lihat itu teman-teman ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ketika tengah asiknya berdiskusi, ya udah kita nggak perlulah bahas ini sampai sedetail mungkin. Padahal itulah ciri-ciri seorang mahasiswa yang berdiskusi, argumentasinya tajam, itu jati dirinya seorang mahasiswa. Tapi tidak semuanya mahasiswa seperti itu. Tapi kan ya, asiknya salah satu cikal bakal ataupun seorang mahasiswa seperti itu gitu. ya karakteristik Iya, mahasiswa dengan karakter. siswa itu seperti Mm-mm. itu lah, bedanya lah ya. Iya. Dari kita berkritis dan Mm. bertanya itu Mm-mm. bobotnya memang harus beda. Iya, berbeda Ya. Bang Gus. Wah, berarti keren banget lah nih dari pengalaman-pengalaman tadi yang disepil Bang Helmi, dan juga bagaimana tips dan trik tadi dari Bang Helmi tadi. Ya, kawan-kawan yang menonton video kali ini, mungkin pesan-pesan dapat kita ambil dari pengalaman Bang Helmi itu ya kita tuh harus rajin-rajin untuk mencari pengalaman di luar, bukan hanya kita mencari pengalaman di dalam kelas saja. Apalagi untuk mahasiswa yang mana dia udah beda dengan kelasnya siswa. Nah, jadi thanks banget ya buat Bang Helmi yang udah mampir di podcast ini. Jadi kawan-kawan yang menonton jangan lupa follow podcast KPI, dan share video episode kali ini. Saya Agus Haryandi. Semoga kawan-kawan yang menonton ini semangat dalam menjalani perkuliahan dan belajar terus. Semoga ketemu di episode selanjutnya. Saya Agus Haryandi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.